Alhamdulillahilladzi ja'alal istiqamah khairum min alfi barakah wa ja'alal khawfa war raja janahaini lil istiqamah wa ja'alaha sababan lin najati wal fawzi fi yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi yanfi al khawfa wan nadamah anil ladzi taqaw aslaha fid dunya yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun tudhilluhul ghamamah syahadatan tudkhilunal jannata ma'as salamah. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi min tihamah wa ala alihi wa sahbihi al-makhsusina bizzi'amah wa ala ummatihil muqayyidina bil imamah wa alaina ma'hum birahmatika ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati wal allati kuntum tu'adun. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puja dan puji mari kita panjatkan kepada hadrat Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan untuk selamanya kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tsummat ba'd tabi'in, dan mudah-mudahan salawat salam sampai kepada kita umat akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di atas mimbar ini khatib berwasiat, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan iman dan takwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ayat Quran yang dibacakan oleh khatib tadi adalah ayat yang berkenaan tentang pentingnya istiqomah. Dalam setiap hal, istiqomah itu menjadi ruhnya untuk mencapai kesuksesan. Sehingga para ulama mengatakan haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Dengan seukuran kekuatan keistiqomahan kita, maka Allah akan memberikan sebesar itu pula kesuksesan. Jadi sebesar mana kesuksesan yang kita raih, sebesar itulah keistiqomahan kita. Dalam setiap hal pentingnya istiqomah. Maka ada istiqomah dalam akidah. Pentingnya istiqomah dalam akidah yaitu hati kita, pikiran kita, jiwa raga kita, akidah kita hanya untuk Allah. Kekuatan akidah itulah, istiqomah akidah itulah yang akan mengangkat derajat kita nanti di surga. Sayyidina Bilal begitu kuat keyakinannya kepada Allah, begitu kuat ruh keimanannya kepada Allah, sehingga ketika disiksa oleh si Abu Jahal, dibentangkan di atas batu hitam di tengah teriknya matahari daerah Timur Tengah, dicambuk supaya
Sayyidina Bilal kembali kepada agama yang semulanya? Jawaban Sayyidina Bilal adalah ahadun ahad. Ahadun ahad, yang terisi dalam hatinya, yang terisi dalam pikirannya, yang terisi dalam jiwanya. Ahadun ahad, hanya Allah yang satu. Hanya Allah yang satu. Hanya Allah yang satu. Rela tubuh ini hancur, rela tubuh ini menahan kesakitan, asal keyakinan kepada Allah tidak boleh luntur. Maka asbab itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq terpanggil untuk memerdekakan Sayyidina Bilal. Akhirnya dibeli dengan harga yang mahal, dimerdekakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salah satu sahabat yang pasti masuk surga karena suara sendalnya sudah terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu istiqomahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam akidahnya, bertentangan dengan Raja Namrud, melawan masyarakat yang luar biasa. Kuat akidah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dibakar 40 hari 40 malam dalam kobaran api. Ketika Nabi Ibrahim melayang, dilemparkan dengan alat supaya Nabi Ibrahim jatuh di tengah kobaran api. Ketika melayang di tengah angkasa, datang malaikat Jibril memberikan tawaran, "Hai Ibrahim, mintalah kepada Allah untuk supaya dihancurkan Raja Namrud dan pengikutnya." Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Hai Jibril, tidak perlu diminta. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, maka saya tinggal menunggu apa rencana Allah." Begitu kuat keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api, kata Allah, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dinginlah kamu. Seketika itu api jadi dingin. Bardan wa salaman ala Ibrahim, selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka api berubah jadi dingin. Nabi Ibrahim selamat 40 hari dalam kobaran api luar biasa. Diujinya Rasulullah SAW dalam ketauhidan, luar biasa ujian Rasulullah SAW. Rasul dakwah ke Taif, dari Mekah ke Taif jauhnya luar biasa, daerah pegunungan. Begitu datang di Taif, bukan dipuja-dipuji, bukan disambut, tetapi Rasulullah dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, diarak oleh anak-anak, dianggap orang gila. Nabi Ibrahim datang, malaikat Jibril datang, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, mau diapakan kaum Taif, mau jadikan kaum Samud, mau dijadikan kaum Ad, berdoalah kamu kepada Allah." Jawaban Rasul seperti apa? Mereka belum dapat hidayah, mereka belum mengerti apa-apa. Tapi kalau mereka dapat hidayah, pasti tidak akan berbuat seperti ini. Maka Rasul begitu kuat mempertahankan akidah, begitu kuat dalam berdakwah agama, mendakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Tanda istiqomah dalam akidah, tidak membesarkan makhluk, tidak membesarkan apa-apa, yang dibesarkan adalah Allah. Tidak menganggap hebat terhadap makhluk, yang hebat adalah Allah. Tidak menganggap ada kuasa dalam makhluk, yang punya kuasa adalah Allah. Itu adalah istiqomah dalam akidah. Bahkan kalau kita menganggap ada kekuatan di makhluk, itu syirik.
punya batu akik. Dengan batu akik ini nih, saya bisa gini, syirik. Bahkan ulama di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, ketika kita minum obat pun jangan punya keyakinan obat bisa menyembuhkan, jangan. Karena dengan obat ini sakit kepala saya sembuh. Karena dengan obat ini sakit demam saya sembuh. Karena dengan obat ini sakit perut saya sembuh. Jangan punya ada keyakinan. Kalau kita punya keyakinan bahwa obat ini bisa menyembuhkan sakit kepala, bisa menyembuhkan sakit demam, bisa menyembuhkan sakit perut, syirik kita. Berarti ada kekuatan selain kekuatan Allah, itu kekuatan obat. Maka supaya terhindar dari syirik, Allah menyimpan kekuatan dalam obat ini untuk menyembuhkan saya. Dengan syariat asbab makan obat ini, Allah sembuhkan saya. Jadi Allah yang menyembuhkannya, bukan obat. Khalid bin Walid, begitu hebatnya ketauhid dan keyakinan Khalid bin Walid, tidak takut dengan musuh Rum, tidak takut dengan musuh-musuh Allah yang lainnya. Yang ditakuti Khalid bin Walid Allah, Allah, Allah. Tidak yang punya kekuatan kecuali Allah, tidak yang besar kecuali Allah. Maka Khalid bin Walid dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan yang dianggap hebat pada zaman dulu. Bahkan saking kuatnya Khalid bin Walid, racun bisa membunuh. Tapi kata Khalid bin Walid, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tanpa izin Allah, racun tidak bisa membunuh manusia. Racun diminum oleh Khalid bin Walid, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Tanpa izin Allah semuanya tidak akan bisa. Makanya istiqomah dalam akidah sangat penting. Ruh dalam amal, ruh dalam jihad, ruh dalam apapun adalah istiqomah dalam akidah. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah tidak boleh meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat kita kerjakan setiap waktu di tepat waktunya. Di awal waktu salat kita kerjakan. Sudah mampu kita istiqomah ibadah wajibnya salat yang 5 waktu, maka istiqomahkan kita salat sunnahnya. Sudah mampu kita istiqomah salat sunnahnya, kita tingkatkan salat sunnah seperti tahajud dan lain sebagainya. Kita istiqomahkan saum sunnahnya dan lain sebagainya. Maka ketika kita istiqomah dalam ibadah, sehingga ibadah itu menjadi kecintaan kita, insya Allah Allah akan cabut nyawa kita dalam keadaan ibadah. Sehebat-hebat manusia ketika wafat, maka manusia wafat dalam keadaan istiqomah dalam ibadah. Ada orang yang senang ibadahnya sholat, wafatnya dalam keadaan sholat. Ada orang yang senang baca Quran, wafatnya ketika membaca Quran. Ada orang yang senang tahajud, wafatnya dalam kondisi sedang tahajud. Ada orang yang senang mendengarkan pengajian, wafatnya dalam keadaan mendengarkan pengajian. Luar biasa. Istiqomah dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, istiqomah dalam muasyarah dan istiqomah dalam muamalah. Muasyarah pun penting, istiqomah. Muasyarah kita dengan istri kita, muasyarah kita dengan anak-anak kita, muasyarah kita dengan keluarga terdekat kita, muasyarah kita dengan tetangga kita. Penting kita istiqomah. Sebab kalau muasyarah tanpa istiqomah, muasyarah tidak didasari dengan istiqomah,
tidak akan timbul mahabbah. Adanya mahabbah sebab kita sering bermuasyarah, sering bertatap muka, sering berkumpul, maka timbullah mahabbah. Sedangkan mahabbah adalah hal yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, istiqamah dalam muamalah. Bekerja pun kita harus istiqamah, usaha pun kita harus istiqamah. Kalau kita kerja tidak istiqamah, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Pentingnya istiqamah. Haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Kalau kita istiqamah dalam berusaha, awalnya kecil yang kita dapatkan, mungkin hanya 1.000, mungkin hanya 2.000, hanya 3.000. Tapi karena istiqamah terus nantiasa kita kerjakan, maka satu saat Allah akan berikan kesuksesan kepada kita. Maka istiqomah menjadi ruh dalam segala hal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Innal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini bentuk istiqomah dalam akidah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam mengajarkan amalan-amalan agama. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan kepada kita malaikat rahmat yang senantiasa memberikan kebahagiaan-kebahagiaan kepada kita, yang senantiasa mendoakan kita, membacakan istighfar kepada kita, yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Maka dengan doa-doa dari para malaikat itulah Allah akan berikan kesuksesan kepada kita. Alla takhafu wala tahzanu, maka janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu bersedih. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, maka para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada kita tentang surga yang telah Allah janjikan kepada kita. Maka insya Allah dengan istiqomah kita akan mendapatkan kesuksesan lahir batin, kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullah la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan Allah muliakan, sebelum kita tutup dengan doa, maka saya sebagai khatib, mari kita bersama-sama untuk berusaha istiqomah dalam akidah sampai kita wafat dalam mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan ketika Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan ibadah. Mari kita bersama-sama istiqomah dalam muasyarah. Mudah-mudahan ketika kita wafat, banyak orang yang mendoakan kita, banyak orang yang ikut takziah kepada kita, banyak orang yang ikut menyolati kita. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam muamalah, sehingga ketika kita wafat bisa mewariskan harta yang baik kepada keturunan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasul azmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahyi minhum wal amwat
innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat iqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah ya mujibas sailin istajib du'ana innaka sami'ud du'a ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa anak dan istri kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika di antara kami kedua orang tuanya telah wafat ya Allah, ampuni segala dosa dan hilapnya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Simpan di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Jadikan alam kuburnya satu taman dari taman surgamu ya Allah. Jangan kau jadikan bagian dari api neraka ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, jika di antara kami orang tuanya masih ada ya Allah, panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Istiqomahkan dalam kebaikan ya Allah. Jika telah sampai ajalnya ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul akibah ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, bimbing kami, keluarga kami dalam hidayahmu ya Allah. Berikan rizki istiqomah kepada kami ya Allah. Istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam muasyarah, istiqomah dalam muamalah, sehingga kami mendapatkan kesuksesan lahir batin, sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.